organisasi yang lahir tanggal 24 Maret 2007 ini memiliki visi mewujudkan organisasi profesi guru pendidikan agama Islam yang profesional dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian Islam yang kafah bagi peserta didik di sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, baik SD, SMP, SMA, dan SMK menuju kemuliaan Islam. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan, di samping memiliki kualifikasi akademik, guru juga wajib mengikuti organisasi profesi. Oleh karena itu, beberapa orang tokoh pendidik PAI berinisiatif mendirikan organisasi profesi yang bersifat independen. Adalah Dr. Andes Afrizal Amuzar, Dr. Andes Haji Abdurrahman, Dr. Andes H.A. Soleh Dimyati MM, Mahnan Marbawi SAG, dan Dr. Haji Imam Tolha MA sebagai tokoh-tokoh yang mempelopori lahirnya AKPAI. Dengan bantuan Direktorat PAIS Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Profesi Pendidik Ditjen PMPTK, Depdiknas, dan Pemprov DKI Jakarta, AKPAI sukses mengadakan Kongres Nasional pertama pada tanggal 24 sampai 26 Agustus 2007 di Jakarta yang berhasil merumuskan dasar-dasar organisasi. Selanjutnya Kongres kedua tanggal 1 sampai 3 November 2012 di Pekanbaru, Riau. Dan Kongres ketiga tanggal 1 sampai 3 November 2017 di Surabaya, Jawa Timur. Asosiasi Guru Pendidikan. Di tahun ke-15 ini, AKPAI telah tersebar di 34 provinsi, 410 kabupaten kota, dan ratusan kecamatan. Kesemuanya telah membentuk kepengurusan di tingkat DPW, DPD, dan DPC. AKPAI memayungi 276.757 guru PAI dan 44.281.015 pelajar di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan SMP. Sejalan dengan perkembangan zaman, AKPAI telah meluncurkan beberapa program digital, di antaranya AKPAI Digital, yang merupakan aplikasi yang terdiri dari kartu tanda anggota AKPAI, RPP, penilaian, modul, dan siswa PAI. Secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga partner, AKPAI telah melaksanakan berbagai pelatihan guru, baik secara luring maupun daring, seperti pelatihan jurnalistik, webinar pemanfaatan akun belajar ID, pembekalan P3K dan PPG, guru pelopor moderasi, augmented reality, quizzes, dan guru pelopor ekonomi syariah. Lembaga-lembaga partner seperti TAF, Infit, Riskom Group, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX, dan Wahid Foundation menaruh kepercayaan kepada AKPAI untuk bekerja sama melahirkan guru-guru pendidikan agama Islam yang terlatih. AKPAI adalah partner strategis untuk perubahan PAI yang lebih maju, dan AKPAI adalah mitra strategis untuk penanaman nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan pengembangan ekonomi syariah. Nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ini salah ajaran negara yang namanya moderasi beragama. Ini baru menjadi contoh moderasi Islam. Kita sudah dilakukan merasa air, dan ini semua karena berkat besar. AKPAI baik pusat maupun daerah juga hadir menyampaikan amanah guru-guru PAI di berbagai wilayah untuk masyarakat setempat, seperti pada gempa Palu, gempa Pasaman Barat, erupsi Semeru, dan tsunami Banten. Guru PAI adalah sosok arsitek yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Oleh karena itu, AKPAI concern kepada keadaban publik dan negara kesatuan Republik Indonesia. Guru agama ini tentu adalah agen perubahan masyarakat yang sangat-sangat strategis.
AGPAI betul-betul telah menunjukkan dukungan beliau terhadap visi Kementerian Agama dalam hal moderasi beragama. Permasalahan besar seperti ketiadaan porsi guru PAI pada P3K tidak luput dari perhatian AKPAI. Mengadvokasi hal ini, AKPAI rutin membahasnya dengan DPR RI, Kemendikbudristek, Kemenak, Kemenpan RB dan pemerintah daerah. Perjuangan pun membawa hasil dengan masuknya guru PAI sebagai pegawai pemerintah melalui pintu P3K. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Atas nama Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia mengatakan terima kasih kepada DPR RI Komisi 10 terkhusus pada panja pengangkatan GTK Honor menjadi ASN. Semoga panja ini sukses dengan indikatornya guru honor diangkat menjadi ASN. Kongres AKPAI merupakan perhelatan akbar 5 tahunan guru PAI Indonesia. Di samping memilih pengurus untuk memimpin AKPAI 5 tahun ke depan, Kongres juga akan menentukan rumusan-rumusan strategis yang menjadi panduan langkah kepengurusan. Dengan demikian, Kongres diharapkan mampu menelurkan keputusan-keputusan untuk meneruskan langkah-langkah baik dan memunculkan ide-ide baru untuk kemajuan bangsa. Hari ini, tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 sampai 6 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kongres AKPAI keempat dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat dengan mengusung tema AKPAI Going Beyond Imagination, AKPAI untuk keadaban publik dan negara kesatuan Republik Indonesia. AKPAI berjaya, guru bahagia. Berikan tepuk tangan sekalian untuk yang pertama. Bapak Lukman Hakim akan memberikan buku kepada pejabat Bupati Purwakarta yang saat ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan rakyat. Ini merupakan catatan ke-10 dirilis pada bulan Februari 2024 dengan judul buku Moderasi Beragama. Diterima langsung oleh Ketua DPD AKPAI Kabupaten Purwakarta dan diserahkan kepada Ketua MUI Kabupaten Purwakarta, diserahkan oleh perwakilan daripada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta. Kami berkenan Bapak untuk bisa melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kami undang dengan hormat perwakilan daripada KCD untuk bisa menerima dan wajib Bapak mohon bisa diberikan tepuk tangan yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam, tegakkan sholat. Cakep. Zikir berbilang berulang kali. Cakep. Kalau salam tidak dijawab dengan semangat, mari kita ulang sekali lagi. Ini saya jadi ikut-ikutan Pak Diki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Bismillah, walhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Kerja, proses dia, ikhtiar, upaya, dia bukan hasil, moderasi itu bukan hasil. Toleransi itu hasil, toleransi itu buah daripada moderasi. Nah, moderasi itu moderatio, wasat dalam bahasa Arab, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi wasit. Kita sering mendengar istilah wasit yang di tengah itu, karena wasat di tengah, moderation itu dia di tengah, berprinsipkan adil dan berimbang. Di tengah itu dia adil di antara dua hal dan dia berimbang karena dia di tengah. Di tengah itu selalu, di tengah itu adalah posisi di antara dua, setidaknya dua hal. Nah, sebelumnya maka moderasi itu adalah memposisikan diri di tengah di antara dua hal ini. Nah, dua hal ini apa? Penjelasannya begini, setiap orang yang ingin memahami ajaran agama, tidak terkecuali ajaran Islam, pastilah dia merujuk kepada sumber rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Apa itu? Al-Quran. Dan Al-Quran itu bentuknya teks. Umat Islam tidak cukup hanya berpedoman untuk mukanya dengan cadar atau boleh. Ini ajaran banyak sekali ini. Wilayah di sini, raweh yang benar itu yang 8 rakaat atau banyak sekali di sini. Nah, moderasi beragama tidak terlalu fokus di wilayah furu'iyah, di wilayah cabang, tidak. Menghadapi keragaman perbedaan di sini cukup dengan tasamuh saja. Cara kita menyikapinya. Toleransi itu kemauan dan kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada pada pihak lain. Moderasi beragama sangat concern, sangat peduli pada wilayah universal dari ajaran agama. Mengapa? Karena ajaran-ajaran agama yang usuliyah ini tidak boleh diingkari, tidak boleh disimpangi atas alasan apapun juga. Tidak ada excuse. Apa excuse itu? Tidak ada maaf, tidak ada pengecualian. Menegakkan keadilan itu inti pokok ajaran agama. Maka tidak bisa, yuk kita runtuhkan saja yuk keadilan ini. Yuk kita abaikan saja keadilan atas alasan apa? Dia kan beda iman dengan kita, udahlah nggak usah dipraktekkan keadilan lah terhadap mereka yang beda golongan dengan kita. Dia kan beda suku dengan kita. Itu ajaran agama tidak mentolerir seperti itu. Nah, jadi ketika ada faham keagamaan, ketika ada amalan-amalan keagamaan, kok mengingkari inti pokok ajaran agama, berlebih-lebihan, melampaui batas, ekstrim. Maka terhadap ekstremitas seperti itu bukan justru malah dikafir-kafirkan, dikucilkan, dicaci, enggak. Justru harus dirangkul, diayomi, diajak untuk ke tengah. Karena dia sudah terlalu di pojok, terlalu di sudut. Maka dia harus dirangkul, dibawa ke tengah, dimoderasi gitu maksudnya. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apa batasan? Apa parameter, apa indikator sebuah faham, sebuah amalan keagamaan itu dikatakan ekstrim? Jawabannya adalah
ketika faham atau amalan itu mengingkari, menyimpangi inti pokok ajaran agama, maka tantangan utama bagi setiap umat beragama, tidak terkecuali umat Islam yang mayoritas pada bangsa dan negara kita tercinta ini, adalah kemampuannya untuk memilah mana yang usuli dan mana yang furu'i dari ajaran agama itu. Problem kita ini, sebagian besar kita, problemnya itu kita ini terlalu uplek. Apa uplek gitu? Apa bahasa Purwakartanya apa? Serius. Segala energi, segala waktu, segala sumber daya yang kita miliki itu digunakan hanya untuk ngurusi ini. Pertama, padahal ini furu'i ya. Sudah begitu, ada keinginan kuat untuk menyeragamkan hal yang furu'iyah ini. Kedua, ketiga, terhadap mereka yang berbeda itu ada keinginan diseragamkan, dan cara menyeragamkannya itu seringkali dengan paksaan. Dan ketika paksaan, maka kekerasan akan muncul. Dan ketika paksaan, kekerasan itu muncul, ajaran inti dari ajaran agama itu teringkari, bersifat menjadi ekstrim dia, menjadi berlebih-lebihan dia. Karena tadi itu, karena kekerasan, karena melahirkan kekerasan, karena melahirkan paksaan. Karena tidak ada paksaan dalam agama, itu ajaran inti agama. Semua agama punya ajaran yang sama, tidak ada paksaan. Tidak hanya Islam, la ikraha fiddin. Saya sedikit-sedikit juga mencoba belajar agama lain, ternyata sama. Tidak ada dogma atau doktrin dalam agama yang membolehkan paksaan, itu tidak ada. Semua diserahkan kepada masing-masing manusia untuk memilihnya. Nah, jadi masih sekarang ya, masih di kalangan awam ini masih belum paham betul tentang moderasi beragama. Jadi dianggapnya itu moderasi agama begitu. Padahal bukan agama sudah qat'i, sudah moderat approach ya, kemudian tentang beragamanya. Maka terima kasih sosialisasi hari ini, dan kemudian mungkin semua lini ini, semua stakeholders wajib Pak, memberikan pemahaman sampai ke grassroots dan seterusnya. Itu ini. Yang kedua, tentang internum dengan eksternum. Ini kalau secara mendalam bahwa imani ya itu sudah otomatis Pak, sudah menjadi sudah menjadi kekuatan yang pribadi diri sendiri begitu. Nah, yang masih dalam banyak masalah itu yang amali. Satu agama saja kenyataan di kalangan masyarakat itu masih yang membid'ahkan dan itu dan ini menjadi tidak sepele, ini menjadi masalah, dan ini terus sejak dulu sampai hari ini dan mungkin sampai kiamat terus berlangsung. Jadi tidak mampu untuk bersikap toleran dan moderat begitu. Nah, maka kira-kira trik-trik yang gitulah kira-kira untuk mengurangi itu.